Shalom anak muda. Baik, di minggu ini kita akan kembali lagi di ibadah Youth NGC Lojur. So, saya mau undang seluruh teman-teman se-excited mungkin, mau itu duduk, mau itu berdiri. Jangan bebasin gerakan teman-teman untuk bergairah di dalam Tuhan. Nah, di awal ini kita akan mulai dulu dengan icebreaker. Setiap ada kalimat jalan, teman-teman harus ke sebelah kanan, dan setiap kalimat jalan juga harus sebelah kiri. Jadi harus bergantian. Oke, saya yakin semua teman-teman akan paham. 1, 2, 3, yo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setia. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Saya percaya teman-teman masih bersuka cita, masih excited dalam Tuhan. So, kita mau angkat pujian lebih lagi bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. One more time, say, Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya.
persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Mari sama-sama persiapkan hatimu, mari sama-sama persiapkan hidupmu lebih lagi menyenangkan di hadapannya. Saya percaya semua teman-teman di tempat ini tidak mau setiap ibadah online yang kita lakukan setiap minggu hanya sekedar rutinitas. So saya mau ajak semua teman-teman berikan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama persiapkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Saya persilakan untuk seluruh teman-teman bisa bersatu teduh sejenak, bisa sama-sama mohon ampun di hadapannya. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari sepanjang hari di dalam hidup kami Bapa. Tak henti-hentinya kami mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sampai saat ini Tuhan Kau masih mengizinkan kami ibadah walaupun keadaannya tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya ujungnya pasti akan selalu baik Bapa. Kami tidak mau keadaan kami menghalangi kami untuk berkoneksi dengan Kau Yesus. Kami mau Tuhan lewat keadaan kami pada saat ini Tuhan, hubungan rohani kami bersama Engkau semakin erat, semakin intim, semakin dekat Bapa. Sehingga pada saat pandemi ini selesai Tuhan, kami akan menyaksikan perbuatan-Mu yang luar biasa dahsyat di dalam hidup kami Bapa. Inilah setiap hidup kami Bapa, inilah setiap hidup kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup yang berkenan di hadapan Kau ya Yesus. Kami mau Tuhan hidup kami bisa menjadi dampak Tuhan, terlebih untuk pandemi saat ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat Tuhan, ajar kami untuk selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan, sampai kami mendapatkan hadirat itu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Oh yeah. Bosan-bosan untuk menyembah Tuhan teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk naikkan penyembahanmu di hadapannya. Sebab Tuhan rindu, Kau menghampirinya. Dan Tuhan membuka tangannya untuk mendekat Engkau dengan penuh kehangatan. Oh Yesus, haleluya. Kami mau bawa lebih lagi penyembahan kami di hadapan Kau Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Diakah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Oh Yesus,
lagi rasakan hadiratnya. Dan bangkit mengalahkan maut, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau lebih lagi dan bangkit mengalahkan maut, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup. One more time, sing, nyatakan. Dan bangkit mengalahkan maut, kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau selamanya, selamanya. Tuhan, kau selamanya, selamanya. Tuhan, kau sanggup. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat. We worship You, we honor You. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Engkau berdaulat. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu ajaib di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam masa depan kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau baik Tuhan, Engkau baik. Lebih lagi teman-teman rasakan hadiratnya bekerja tuh. Lebih lagi rasakan hadiratnya mengalir, mengalir. Yes. Jangan batasi hadiratnya, jangan batasi hadiratnya. Bilang kau ingin mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu sebagai bukti kau berserah, sebagai bukti kau berserah di hadapannya. Jika kau ingin bersungkur di hadapannya, tersungkurlah. Yes. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik,
dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. So saya percaya setiap kita yang saat ini menyembah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu kita pada saat ini teman-teman. Jangan batasi hadirat Tuhan pada malam hari ini. Jesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Dan terus bekerja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau ubah Tuhan paradigma kami Tuhan. Kami mau ubah Tuhan pandangan kami Tuhan. Untuk pandemi saat ini Tuhan, kami mau katakan biarlah waktu Tuhan yang terjadi atas selesainya pandemi ini Bapa. Kami tidak mau menuntut Tuhan harus selesai bulan ini, tapi kami mau katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Bapa. Maka dari itu kami mau berserah di hadapan Kau Yesus. Kami mau percaya lebih lagi, lebih dari sebelumnya Tuhan, lebih dari sebelumnya Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong in you. Hallelujah, hallelujah. The reason that I live, the reason that I seek, with all I am. One more time, sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi duduk diam di hadirat-Mu Tuhan.
Kami mau Tuhan setiap hati-hati yang keras Tuhan Kau yang jamah Tuhan. Kami mau Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan, kami diteguhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu tidak akan lalu sia-sia di dalam hidup kami Bapa. Mampukan kami untuk mempraktekkannya dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sebab kami tahu Tuhan Engkau akan membuat setiap anak-anak-Mu berbeda dengan orang-orang yang belum mengenalkan pribadi Kristus ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan kiranya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu surut dengan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Lejur, kembali lagi kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema Lejur malam hari ini do something, lakukan sesuatu. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan di masa-masa sulit, masa-masa sukar seperti ini. Yuk teman-teman yang lagi pegang Alkitab atau handphonenya yang ada Alkitabnya, boleh sama-sama kita buka di 2 Timotius 3 ayat 17. Oke, yang udah dapat sama-sama kita bacakan sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Ya. Menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti ini, kita gak bisa jadi anak muda yang cuma diem aja atau mageran, malas gerak. Tapi kita juga gak bisa juga nyaman di zona nyaman kita dengan kegiatan atau aktivitas kita sendiri tanpa kita melakukan sesuatu buat banyak orang, jadi dampak bahkan berguna untuk banyak orang sekitar kita. Tapi malam hari ini kita akan belajar buat sama-sama ngelakuin sesuatu dalam hal apapun untuk semua orang, bahkan orang yang kita kasih, bahkan orang yang membenci kita, orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Intinya semua tanpa terkecuali. Dan malam hari ini kita juga mau belajar bahwa ketika Tuhan kasih kita belajar bahwa untuk terus tolong orang, terus berbuat baik dimanapun kita berada. Mungkin gak semua orang mau repot-repot ngelakuin sesuatu untuk orang, bahkan yang tidak menyangkut dirinya sendiri. Tapi sebagai anak muda yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, aku percaya kita punya sikap hati yang benar. Kita akan lakuin sesuatu yang terbaik buat orang banyak di sekitar kita. Jadi berkat, jadi dampak, mau itu kecil, mau itu besar, tetap lakuin. Dan firman yang selalu ingetin kita bahwa di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku percaya setiap firman yang Tuhan taburkan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu boleh mengajari kita, menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Karena bicara melakukan untuk Tuhan tidak hanya sebatas ruang lingkup kamu melayani sebagai WL, sebagai pemain musik, atau mungkin usher dan segala macam ya. Tapi di luar daripada itu, ketika kamu bisa jadi berkat, bisa melayani di luar itu, kamu juga melakukan semua segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan begitu, kamu punya dasar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang buat kamu untuk selalu jadi berkat dimanapun kamu berada. Gitu. Jadi kita harus punya dasarnya dulu nih yang benar. Dan firman ini ngajarin bahwa lakuin semuanya seperti untuk Tuhan. Biar kita nggak mungkin nggak malas-malasan, nggak hitung-hitungan waktu, tenaga. Aduh, jangan sampai ada anak-anak muda yang zaman sekarang kayak gitu. Pokoknya kita yang udah kenal kebenaran, kenal Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan waktu dan tenaga. Yang pernah aku bilang, apapun yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Sekalipun kita nggak menuai apapun, tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan tadi di firman-Nya 2 Timotius 3:17 berkata bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti kita udah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Otomatis kita nggak bisa batasin diri kita. Kita nggak bisa tutupin diri kita untuk kita nggak nolong orang, untuk kita nggak ngelakuin sesuatu yang jadi dampak, jadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita nggak bisa diem, apalagi mager. Itu bukan anak muda banget. Ya gak sih? Jadi malam hari nih teman-teman, di masa-masa sulit seperti ini, pandemi gini, yuk sama-sama belajar ngelakuin apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kita.
Malam hari ini aku mau kasih tahu teman-teman, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Beri apa yang ada padamu. Beri apa yang ada padamu. Jangan pernah menunda setiap niat baik, hal baik yang Tuhan suruh dalam hidup kamu. Mungkin saat ini kamu sedang disuruh Tuhan atau dikasih kapasitas Tuhan untuk memberi lewat uang, memberi lewat segala yang kamu punya. Mungkin kamu bisa membelikan sembako, pakaian, atau apapun yang mereka butuhkan. Atau mungkin ada teman-teman yang bertanya, Vi, aku belum kerja, aku masih sekolah, aku belum punya uang, aku masih ngurus keluarga, dan segala macamnya masih banyak keperluan. Terus aku harus gimana? Aku harus bantu dengan cara apa? Memberi tidak pernah dibatasi dengan uang atau materi, tapi kita juga bisa memberi. Mungkin kalau teman-teman yang waktu kemarin dengar IG live yang aku nanya sudut pandang Kaniko seperti apa masalah ini, teman-teman juga bisa memberi lewat waktu, tenaga teman-teman, seruan teman-teman ke Tuhan, doa teman-teman. Karena aku percaya doa orang benar besar kuasanya. Itu namanya memberi juga. Jadi jangan minder teman-teman ketika mungkin saat ini kapasitas teman-teman hanya membantu di doa, membantu di tenaga. Tidak lewat uang, tidak lewat sembako, tidak lewat pakaian, ataupun apapun yang kalian bisa belikan untuk mereka. Jadi terus aja lakuin yang terbaik. Tekuni, setia. Karena aku percaya sekalipun orang tidak melihat kamu berdoa, orang lain tidak melihat kamu berseru, tapi Tuhan selalu lihat kamu. Katakan amin. Jadi buat teman-teman, yuk terus belajar memberi dalam banyak hal. Karena aku percaya kita punya Tuhan yang tidak penuntut. Kamu harus lakuin A, kamu harus lakuin B, kamu harus lakuin C. Tapi Tuhan tahu kok saat ini kamu tuh sedang punya apa. Saat ini Tuhan tahu kapasitas kamu seperti apa. Tapi ketika kamu lakuin itu dari hati kamu, aku percaya ketulusan itu lahir dari apa yang kita lakuin. Asal kita lakuin dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, sampai sini teman-teman belajar banyak hal, amin. Dan yang kedua aku mau kasih tahu teman-teman bahwa dalam masa-masa pandemi seperti ini harus saling nguatin, saling support, saling doain. Ingat, jangan mager, males gerak. Aduh, keluar dari zona nyaman. Jangan ngantuk-ngantuk, jangan buang waktu yang Tuhan kasih, terus kamu buang sia-sia gitu aja. Nggak kamu lakuin untuk hal-hal yang mungkin berguna bagi banyak orang. Gitu. Karena semua orang merasakan hal-hal ini, merasakan virus ini, merasakan juga masa-masa pandemik ini. Mau orang yang gak kenal Tuhan, mau orang yang kenal Tuhan sekalipun, semua merasakan ini. Merasakan di PHK, oke, iya. Merasakan susah dapat kerja, iya. Tapi bedanya, anak Tuhan punya prinsip. Iya gak sih? Kita diajarin Tuhan bahwa masalah apapun serahin sama Tuhan. Jangan jalan sendiri, gak akan bisa di luar Tuhan. Kita di luar Tuhan itu gak ada apa-apanya. Mungkin di mata orang ada apa-apanya, tapi di matanya Tuhan gak ada apa-apanya. Karena kita cuma ngandelin kekuatan kita sendiri. Dan teman-teman, hari ini yuk sama-sama, sekalipun banyak berita yang mungkin udah banyak muncul, kayak tingkat yang terkena virus semakin naik, tingkat kematian juga mulai bertambah. Tapi kembali lagi, jangan sebar berita seperti itu, tapi sebar kekuatan yang Tuhan kasih juga dalam hidup kamu. Kasih sama orang-orang yang kamu kasihi. Semua orang yang gak kamu kenal, yang kamu kenal sekalipun. Semua orang ya, jangan orang-orang tertentu aja. Doain mereka, kuatin mereka, WA mereka, tanya kabarnya sehat gak, gimana kabarnya, dan segala macamnya. Kasih kata-kata yang membangun lewat firman, lewat pengalaman hidupmu, berbagi. Itu juga akan jadi kekuatan dalam mereka. Ketika kamu bersyukur dan merasa hidup kita cukup saat ini, itu juga jadi dasar kekuatan kita sampai hari ini. Karena aku percaya di dalam ucapan syukur penuh kuasa.
ketika kamu ngerasa ini cukup sekarang, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa pakai pakaian yang ada saat ini, aku cukup, oke, aku kuat, aku bisa jalanin ini, gitu teman-teman. Jadi sama-sama yuk saling kuatin keluargamu, saudaramu, orang-orang yang kamu kasihi, yang membenci kita sekalipun, yang membuat kita jengkel sekalipun. Kasih waktu, kuatin mereka, doain mereka. Aku percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut-mulut orang yang beriman itu penuh kuasa. Kamu bilang, lu pasti dapat kerja, tunggu waktunya Tuhan. Lu pasti sembuh, tunggu waktunya Tuhan. Pasti terjadi, aku yakin. Karena aku percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kuasanya jauh melebihi virus yang ada saat ini. Kuasanya jauh melebihi masa-masa sukar sulit yang kita hadapin saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir teman-teman, yang kita lakukan saat ini terus jadi dampak. Mau itu besar, mau itu kecil, jadi dampak. Lakuin, setia, tekun, taat. Lakuin. Gak usah pedulin orang mau ngomong apa, gak usah pedulin orang mau nilai kita seperti apa, tapi Tuhan kok yang lihat. Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat kesungguhanmu, Tuhan lihat setiap kerinduanmu. Aku percaya ketika kita mau taat, kita mau tunduk sama setiap mungkin aturan pemerintah dan banyak hal peraturan-peraturan, aku percaya Tuhan juga perhitungan itu dari hal kecil. Dari hal kecil kita taat sama pemerintah, nggak keluar dan segala macamnya, Tuhan perhitungan itu kok. Jadi dampak itu nggak cuma sebatas dengan orang terdekat, tapi orang-orang yang nggak kita kenal sekalipun. Katakan amin. Haleluya. Dan aku mau teman-teman, pada dasarnya Tuhanlah yang udah jadi teladan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang besar, yang selalu ngajarin kita bahwa hidup tidak sebatas diri kita sendiri, tapi hidup selalu bicara juga kita dengan orang lain, dengan orang sekitar, dengan semua orang yang kita kasih. Semua orang, ingat kembali lagi, semua orang, bukan orang-orang tertentu. Garis bawahi, bukan orang-orang tertentu. Karena hidup kita juga jadi teladan buat orang lain, karena apa yang udah Tuhan lakukan di dunia ini, kita harus terusin itu. Dan aku percaya kok, mungkin jadi dampak, jadi garam, jadi terang, jadi berkat, itu gak gampang. Tapi ketika kita mau melatih diri kita, ketika kita mau belajar untuk terus semakin segambar dan serupa dengan Allah Bapa, aku percaya kok Tuhan akan pelengkapi kita dengan kapasitas yang lebih dan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Yang penting tekun, setia, dan taat. Dan aku percaya malam hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama juga renungkan apa yang jadi maunya Tuhan. Dan kadangkala kekhawatiran dan ketakutan kita membuat kita semakin parno, membuat kita semakin takut, membuat kita semakin khawatir karena kita nggak tahu kita jalanin ini semua dengan siapa. Mungkin kalau teman-teman juga belajar kemarin di IG live-nya Kaniko. Dan ini aku juga juga tertegur, aku juga merenungkan ini. Ya benar, kadang-kala kita nggak sadar jalan ini sama siapa. Tapi kembali lagi, kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Serahin semuanya sama Tuhan. Dan malam hari ini aku mau sama-sama teman belajar dari ketiga hal yang aku bagiin. Biarlah ini boleh terus jadi berkat, boleh jadi perenungan juga buat kita, rema dalam hidup kita. Biar sama-sama kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan banyak orang. Haleluya. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi teman-teman, terus Tuhan tambahi kapasitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya seluruh teman-teman terberkati oleh setiap sharing yang disampaikan oleh Kak Vivi pada malam hari ini. Kiranya sharing yang disampaikan Kak Vivi dapat kita lakukan lewat kehidupan kita. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Yang pertama, di hari Minggu kita ada ibadah online di YouTube channel ini, GBI Anugerah Gria Asri 2, setiap jam 9. So mari ajak keluargamu, adik-adikmu, saudara-saudaramu yang belum mendapatkan channel untuk ibadah, join di channel YouTube ini. Dan yang kedua, di jam 12 hari Minggu ada ibadah Grow Generation setiap jam 12. Jangan lupa ya teman-teman, untuk setiap teman-teman yang berusia 18 tahun ke atas kudu wajib mesti ikut. Dan yang ketiga, setiap hari Senin kita ada Cool Online. Cool Online itu seperti apa sih? Kita akan adakan Cool by via call WhatsApp. Jadi untuk setiap teman-teman yang bingung mau sama siapa, nggak kenal, kalian bisa hubungi Kak Vivi, Kak Daniel buat mereka koordinasi. Kalian bisa join sama siapa aja. Dan itu setiap jam 7 dan setiap hari Selasa, Senin. Dan yang terakhir, setiap hari Sabtu kita akan ada ibadah youth seperti biasa setiap jam 7. Jangan lupa ya teman-teman, persiapkan hati, hidup, dan pikiran teman-teman. So, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan doa syafaat. Mari sama-sama persiapkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu yang terus melimpah di dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati ibadah kami Youth and GC Lojur pada malam hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan berbau harum di hadapan Engkau dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa biarlah setiap firman yang kami dengar, setiap sharing yang kami dengar Tuhan, dapat kami aplikasikan sehingga firman itu tidak mati Tuhan, melainkan dapat hidup lewat kehidupan kami ya Yesus. Dan kami terus berdoa Bapa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan izinkan Tuhan pandemi ini terjadi di bangsa kami di seluruh dunia. Bukan berarti Engkau jahat, Engkau tidak mengasihi seluruh bangsa-bangsa, tapi kami percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan untuk seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus izinkan terjadi karena ada sesuatu yang besar untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan kami katakan kami sungguh sangat mengasihi Engkau ya Bapa. Maka dari itu satu hal yang kami minta Tuhan, terus Tuhan pegang erat tangan kami, terus kuatkan kami Tuhan. Jangan biarkan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami hanya perkataan-perkataan yang mengutuki, hanya perkataan-perkataan yang bersungut-sungut Tuhan, tapi ajar kami untuk selalu mengucap syukur di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk para pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan yang memberikan otoritas kepada mereka untuk memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang memakai mereka dengan luar biasa dahsyat Tuhan. Tuhan yang jauhkan dari segala hal-hal yang ingin mencari kepentingan pribadi Tuhan. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka dapat bergandeng tangan untuk memajukan bangsa kami Tuhan, untuk membuat Tuhan pandemi ini selesai ya Bapa. Di dalam nama Yesus berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para tim medis Tuhan, baik itu para dokter, suster, TNI, polisi dan semua aparat-aparat yang terlibat langsung untuk menangani COVID-19 ini Bapak. Kami percaya Tuhan yang memberkati imun mereka, Tuhan yang meningkatkan imun mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, jangan biarkan Tuhan apa yang mereka sudah korbankan, waktu mereka, tenaga mereka Tuhan sia-sia Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang ia kerjakan, mereka kerjakan senantiasa untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami Gria Asri 2 Tuhan. Kiranya Tuhan Gria Asri 2 penuh dengan kemuliaan Engkau Tuhan. Begitu pula untuk Tambun, begitu pula untuk Gria Asri, dan begitu pula untuk Indonesia Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh bangsa kami, seluruh bangsa-bangsa ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami percaya perlindungan Engkau nyata untuk seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang saat ini Tuhan izinkan Tuhan untuk
di rumah stay at home Tuhan, tidak bekerja Tuhan, tidak melakukan aktivitas apapun. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, jangan biarkan Tuhan mereka stuck sampai situ saja, tetapi biar lewat kesempatan ini Tuhan, mereka Tuhan, kami Tuhan dapat memperluas Tuhan kapasitas kami dapat lebih intim lagi di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk komunitas kami Youth NGC Lojur Bapak. Sekalipun saat ini Tuhan kami hanya bisa ibadah online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas Bapa. Maka dari itu Engkau yang memberkati Tuhan media ini, biarlah media ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan, dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang melihat ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, untuk untuk Kak Daniel dan juga Kak Vivi Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, biarlah lewat kepemimpinan mereka Tuhan kami melihat Tuhan sosok leader yang luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, biarlah mereka dapat bergandeng tangan Tuhan dalam memajukan komunitas kami di tempat ini ya Yesus. Terima kasih Bapak, berikan hikmat-hikmat yang baru, berikan hal-hal yang baru Engkau tanamkan kepada mereka ya Bapak, untuk memajukan komunitas kami Youth NGC Lojur ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap doa-doa kami sudah Engkau dengar dan akan Kau nyatakan indah pada waktunya ya Bapak. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, namun sebelumnya kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.